Oke, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan memaparkan tentang mekanisme penurunan kepala dan dilatasi serviks. Selamat menyaksikan. Turunnya kepala. Sebetulnya janin mengalami penurunan terus-menerus dalam jalan lahir sejak kehamilan trimester 3. Antara lain masuknya bagian terbesar kepala janin ke dalam pintu atas panggul. Fleksi. Pada permulaan persalinan, kepala janin biasanya berada dalam sikap fleksi. Dengan adanya his atau tahanan dari dasar panggul yang semakin besar, maka kepala janin akan makin turun dan semakin fleksi sehingga dagu janin menekan dada dan belakang kepala menjadi bagian terbawah. Keadaan ini dinamakan fleksi maksimal. Putaran paksi dalam. Makin turunnya kepala janin dalam jalan lahir, kepala janin akan berputar sedemikian rupa sehingga diameter terpanjang rongga panggul atau diameter anterior-posterior. Kepala janin akan bersesuaian dengan diameter terkecil pintu atas panggul, dan selanjutnya dengan diameter terkecil anterior-posterior pintu bawah panggul. Ekstensi. Setelah putaran paksi dalam selesai dan kepala sampai di dasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melaluinya. Putaran paksi luar. Setelah ekstensi kemudian diikuti dengan putaran paksi luar yang pada hakikatnya kepala janin menyesuaikan kembali dengan sumbu panjang bahu, sehingga sumbu panjang bahu dengan sumbu panjang kepala janin berada dalam satu garis yang lurus. Ekspulsi. Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomoklion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian bahu belakang menyusul dan selanjutnya seluruh tubuh bayi lahir searah dengan paksi jalan lahir. Dilatasi serviks adalah pelebaran muara dan saluran serviks yang terjadi pada kala 1 persalinan. Kala 1 didefinisikan sebagai permulaan persalinan yang sebenarnya, dibuktikan dengan perubahan serviks yang cepat dan diakhiri dengan dilatasi serviks yang kumplit atau 10 cm. Hal ini dikenal juga sebagai tahap dilatasi serviks. Lamanya kala 1 untuk primigravida berlangsung 12 jam, sedangkan untuk multigravida sekitar 8 jam. Berdasarkan kurve Friedman, diperhitungkan pembukaan primigravida 1 cm per jam dan pembukaan multigravida 2 cm per jam. Kala 1 pembukaan dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase awal atau fase laten, dimulai dari puncak kontraksi yang reguler sampai 3 cm dilatasi. Kontraksi terjadi setiap 10-20 menit dan berakhir 15-20 detik, di mana pembukaan serviks berlangsung lambat, berlangsung dalam 7-8 jam. 2. Fase aktif, berlangsung mulai dari kemajuan aktif sampai dilatasi lengkap terjadi. Secara umum, dari pembukaan 4 cm atau akhir dari fase laten sampai 10 cm atau dilatasi akhir kala 1 dan berlangsung selama 6 jam. Fase aktif dibagi ke dalam 3 fase. Akselerasi berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 3 cm menjadi 4 cm. Dilatasi maksimal atau kemajuan maksimal selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat dari pembukaan 4 cm menjadi 9 cm. Yang terakhir, deselerasi berlangsung lambat dalam waktu 2 jam dari pembukaan 9 sampai 10 cm atau lengkap.